Pada tanggal 23 Maret 1974, Hotel Shahid Jaya memiliki 439 kamar, dan pada tanggal 22 Desember 1986 pemegang saham perseroan mulai membangun gedung sebagai perpanjangan dari gedung yang sudah ada. Dan tahun 1990, sejalan dengan kemajuan perseroan dalam industri perhotelan, PT Hotel Shahid Jaya melakukan penawaran umum perdana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi hotel biasanya disusun secara khusus untuk menjelaskan tentang pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Nah, sementara itu, untuk ukuran besar kecil struktur organisasi hotel sangat bervariasi, tergantung dari seberapa besar hotel itu sendiri. Nah, oleh karena itu, struktur organisasi hotel besar, hotel kecil, hotel menengah, atau hotel bintang 1, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 itu nggak sama. Nah, di sini kita akan membahas tentang Hotel Shahid, yang mana Hotel Shahid itu adalah hotel berbintang 5. Nah, di sini ada dewan komisaris, komite audit, direktur utama, ada wakil direktur utama, ada audit internal, sekretaris perusahaan, GM, HRD, dan manajer finance and accounting. Nah, di sini dewan komisaris utamanya itu ada Ibu Sarwo Budi Wiryanti Sukamdhani, dan direktur utamanya dipimpin oleh Bapak Haryadi Budi Sukamdhani MM. The spread of the coronavirus has pushed the pause button on one of the world's biggest economic powerhouses. We're coming on the air at this hour with breaking news there. Wall Street ending one of the worst weeks of trading since the financial crisis in 2008. We're starting to get to that point where those supply chains are going to have massive disruption. Untuk mengetahui apakah pandemi ini berdampak atau tidak pada laporan keuangan Hotel Shahid, maka kami melakukan analisa kinerja keuangan. Di sini kami memakai analisis pertumbuhan untuk mengetahui varian yang terjadi pada tiap-tiap akun Hotel Shahid Jaya Internasional. Untuk akun kas, di sini bisa kita lihat akun kas itu mengalami penurunan secara terus-menerus dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yang mana tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 33% dan bertambah pada tahun 2020 itu sebesar 41%. Terjadinya penurunan kas pada Hotel Shahid ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu depresiasi aset dan anggaran modal yang tidak signifikan. Nah, akun kedua yang akan kita bahas adalah hutang. Nah, di sini hutang lancar itu mengalami penurunan juga. Pada tahun 2019 mengalami penurunan 2%, dan pada tahun 2020 lumayan signifikan, yaitu penurunan sebesar 14%. Hutang tetap juga seperti itu. Hutang tetap juga terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yang mana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,87%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,986%. Nah, penurunan di sini disebabkan oleh pembayaran hutang kepada vendor dan pembayaran sebagian pokok fasilitas pinjaman. Nah, dari penurunan terus-menerus yang terjadi pada akun hutang lancar dan hutang tetap, di sini bisa kita simpulkan bahwa Hotel Shahid itu lancar dalam membayar hutang-hutangnya. Untuk laporan laba rugi yang dilaporkan oleh Hotel Shahid Jaya Internasional, di sini kalau misalnya kita lihat sekilas ya, itu menunjukkan angka yang tidak cukup baik. Apa? Karena pendapatan terus-menerus turun, laba operasional terus-menerus menunjukkan angka kerugian, dan begitu juga pendapatan bersih terus-menerus menunjukkan kerugian. Dan angka terparah atau terkecil terjadi pada tahun 2020, yang mana ini membuktikan bahwa pandemi 2020 ini berdampak pada Hotel Shahid, berdampak pada pendapatannya, laba operasional, dan pasti berdampak pada pendapatan bersih. Untuk akun pendapatan itu bisa terjadi karena kan ketika pandemi ini masyarakat tidak boleh keluar rumah, ya kan, dan tidak boleh banyak berinteraksi dengan orang luar. Maka dari itu tidak banyak masyarakat yang berlibur atau menginap di hotel. Jadi pendapatan yang masuk ke dalam Hotel Shahid itu tidak sebanyak ketika sebelum pandemi. Jelas berdampak kan berarti. Nah, dan pastinya ketika pandemi ini banyak acara-acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya yang harusnya terjadi di Hotel Shahid pada tahun 2020 ditunda.
Strategi Hotel Said dalam menghadapi COVID-19, yaitu yang pertama dengan menerapkan new normal di wilayah Grand Sahid Jaya Jakarta. Staycation telah menjadi tren selama pandemi. Selain itu, Hotel Said juga memberikan giveaway kepada para followersnya. Dikarenakan pemasukan yang kurang akibat pandemi dan banyak karyawan yang bekerja dari rumah, maka Hotel Said memberikan terobosan baru, yaitu dengan memberikan side delivery yang terdiri dari lunchbox, birthday cake delivery, dessert and afternoon snack delivery, hingga bahan-bahan segar. Hal ini bertujuan untuk menambah pemasukan Hotel Said Jaya Jakarta. Tidak hanya menjual sayuran, Side Delivery juga menyediakan ikan segar seperti ikan nila, bawal, lele, dan ini free delivery untuk Sahid Kompleks area. Ada new normal vending, dan hotel saya juga menyediakan minuman herbal yang bagus untuk kesehatan tubuh. Melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian yang ada di hotel Sahid. Sakit rujukan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Menurut kelompok kami, Hotel Said sudah cukup baik dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Kenapa kami bisa membuat kesimpulan seperti itu? Karena ada beberapa poin yang mendukung pendapat kami. Yang pertama, ketersediaannya Hotel Said dijadikan tempat rujukan penanganan COVID-19. Yang walaupun banyak kemungkinan buruk yang terjadi, tapi hotel tetap bersedia menanggung semua risiko yang terjadi. Nah, walaupun mungkin adanya produk ini sebagai salah satu usaha untuk mencari keuntungan, akan tetapi pihak Hotel Said tetap melayani tenaga medis dan pasien yang terkena COVID-19 dengan sangat baik dan sangat manusiawi. Bahkan pasien masih bisa menerima kiriman makanan dari rumah, olahraga, berjemur, dan kegiatan lainnya. Dan Hotel Said tidak membeda-bedakan pelayanan bagi pasien maupun orang yang sehat. Nah, hal ini sesuai dengan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia lain. PT Said juga membangun masjid yang cukup mewah untuk tempat beribadah umat muslim, yang mana hal ini tidak terjadi pada semua hotel-hotel berbintang 5. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepedulian perseroan tersebut terhadap umat muslim. Selain itu, Hotel Said juga melakukan kerjasama dengan bank muamalat yang melingkupi pembiayaan bidang usaha pendidikan, pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan keuangan korporasi. Hotel Said juga mempunyai rencana untuk membangun hotel syariah. Manajemen telah merubah strateginya agar dapat mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pandemi. Hotel Said yang kami teliti terkena dampak yang cukup berat. Pada pandemi tahun ini terlihat dari penurunan pendapatan sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Pengurangan biaya yang dilakukan pun tidak terdampak secara signifikan, karena sesuai laporan keuangan yang disajikan, beban usaha yang dilaporkan oleh Hotel Said hampir 50% dari pendapatan bersih. Akan tetapi Hotel Said mampu untuk bertahan dan memperkecil kerugian dengan mengeluarkan banyak produk yang dijual sehingga perseroan tersebut masih bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Usaha yang dilakukan oleh Hotel Said sudah cukup baik, tetapi perlu adanya pembenahan yang lebih mendalam agar laporan keuangan yang dikeluarkan pada kuartal berikutnya maupun pada tahun berikutnya dapat lebih baik.